Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita berhadapan dengan aturan atau hukum, kecenderungan paling umum adalah mencari celah dan mencari diskon atas hukum itu, sehingga mungkin keuntungan yang lebih besar bisa kita dapatkan. Kalau misalnya jalanan macet, maka orang mencari celah, misalnya dengan lalu mengambil trotoar meskipun ia naik sepeda motor. Dan banyak contoh-contoh kecil lain kalau kita lihat, kita alami dan mungkin kita lakukan sendiri. Kita tahu persis bahwa ada aturan tertentu, tetapi kita cenderung untuk mencari celah demi keuntungan diri sendiri. Hari ini kita berhadapan dengan sebuah kisah yang diceritakan di dalam Injil Matius tentang pertanyaan seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Itu artinya bahwa ahli Taurat ini tahu persis jawaban atas pertanyaan yang ia ajukan sendiri. Dia bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling besar di dalam hukum Taurat? Seperti kita tahu ada 613 aturan, baik anjuran maupun larangan, yang harus dilakukan oleh seorang Yahudi yang baik. Maka Yesus tidak menjawab bahwa yang besar adalah ini atau itu, nomor sekian atau nomor segitu. Yesus mengatakan sebagaimana juga ada di dalam Taurat, untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, sekaligus juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dari dua inilah maka segala aturan yang lain tergantung tadi dikatakan. Artinya segala macam aturan yang ada selayaknya ditempatkan di dalam semangat untuk bisa semakin lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka Yesus menunjukkan bahwa gerak hukum pertama-tama adalah gerak yang membawa orang pada kebebasan untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bukan soal boleh atau tidak, harus atau pilihan. Tetapi apakah hukum dimengerti maknanya sebagai sarana untuk boleh semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama secara lebih besar. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kalau kita kerap kali masih terjebak di dalam legalitas atau formalitas hukum, kita coba masuk ke hal yang lebih dalam, yaitu semangat dari setiap aturan yang kerap kali ada di dalam kebersamaan hidup kita, yaitu agar kita semakin bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka lalu umumnya kita tidak akan protes, kita juga tidak akan keberatan, kita tidak akan mencari celah, karena kita tahu ketaatan pada apa yang menjadi komitmen bersama itu sebetulnya mengantar kita pada kasih yang lebih besar baik kepada Allah maupun kepada sesama.